laba ilma wal hadis hatta ya'mal fil adab isrina sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bagadu qalu sayyidil imam wa habasu arami la yanbaghi li rajulun ayat laba ilma wal hadisa hatta ya'mal fil adab isrina sana. Wa qalu kal adaba ayyakuna sulusuddin. Wa qalu man tarhasa bil adabi raja bi khaisu mata. Wa qalu man la adaba lahu fala syari'atan wala imana wala tauhida. Wa qalu al abdu yasilu bi ibadi ila jannah wa la yasul ila hadratin ta'ala illa bil adab bil ibadah wa man la yara al adab bi ta'ati wa huwa mahzub an rabbi ta'ala. Wa qalu tarkul adab mujibun litardatin. Waman asal adab ala bisatin rudda ilal bab. Waman asal adab ala babin rudda ila siyatil da'ad-dawab. Wa qalu ma wasala awliya ilahi ta'ala ila ma wasala yukasuda amal wa inna wasalul adab husnul khuluq fa'lam jalik ya ahi. Beliau seorang waliullah pada masanya Sayyidil Imam wa Sa'rani rahimahullah alaih. Lain bagi rajulun, enggak sebaiknya bagi seorang penuntut ilmu, baik itu laki-laki dan perempuan, laki yang sudah balik atau di belum balik, enggak seharusnya ayat labal ilma, dia menuntut ilmu hadis ya hatta amala bil adab, itu ilmu hadis, ilmu fikih segalanya. Hatta ya'mal fil adab, sehingga dia mengamalkan ilmu adab istri nasanah gila. Nah, kamu ini 20 tahun itu tuh harus menuntut belajar ilmu adab itu 20 tahun. Gak sembarangan. Artinya tidak akan dapat ilmu, nggak dapat ilmu seorang. Ya, jika seorang ini nggak belajar adab, bila adab isi nasarah 20 tahun. Adab segalanya adab. Ya, banyak orang yang di ngaji nggak terbentuk ya, karakternya ya, karena kurang diajar adab, ilmu adab dengan gurunya. Bukan adab, ilmu adab, kitab adab kurang dibaca. 20 tahun istri nasanya. Ya inti jujur aja, jujur aja ngaji. Dia masih nggak punya adab, ya dia masih nggak punya adab kita ngaji. Di antara inti kan ada adab, bagaimana dengan adab sesama ya murid kan ada adab ya. Masih kadang-kadang kita nggak punya adab. Setelah sampai di rumah kita punya orang tua, kalau jalan ke rumah kita punya tetangga, ya kan gitu. Subhanallah, dan belajar Rasulullah aja. Makanya orang-orang besar itu penyampaiannya enak lembut. Karena belajar adabnya 20 tahun. Bukan dengan amarah. Ya. Ceramah bukan dengan amarah. Ceramah bukan dengan cacian. Tapi dengan hal aja. Nggak perlu ceramah orang tadi, nggak perlu ngomong orang tadi, dengan melihat orang tadi. Seorang tadi dengan melihat orang yang tadi belajar atau adab 20 tahun diamalin. Ya, terbuka hatinya. Dia jadi ya ingat kepada Allah Subhanahu tanpa ngomong. Paham? Tanpa ngomong. Makanya bagusnya itu apa? Bilhal. Ya, dengan perbuatan bukan ucapan. Ya. Kenapa begitu? Harus 20 tahun. Kan? Maka dikatakan kata Imam Sa'rani la yanbaghi lirajulin lijalun
ayudlaba ilma wal hadis. Tidak sebaiknya seorang itu belajar ilmu dan hadis hatta ya'mala bil adab isrina sanatan, sehingga dia mengamalkan ilmu adab selama 20 tahun. Jangan ngaji, pelan-pelan. Gitulah makanya baca aja Allah. Iya, pantas aja. Ya ngaji. Gitu karena ada. Waktu berkata seorang imam wali, seorang wali Allah, Ibnu Wahab As-Sarani rahimahullah. Amin. Kalau ada jadi ada apa? Ayyakuna sulusuddin. Kenapa begitu? Karena adab itu 2/3 daripada agama. 2/3 daripada agama. Allahu Akbar. 2/3 dari agama. Kadang-kadang kita merasa lapar, ya ketemu nasi itu senang. Lapar kita lapar. Kita lapar ketemu nasi, kita lapar atau kita haus ketemu nasi senang wan. Senang wan. Ya. Kita rasain, kita nikmatin tuh rasanya nasi, rasanya minum, rasanya kopi, tuh kopi pahit kita tahu rasanya, kopi manis kita tahu rasanya, kopi teh manis kita tahu rasanya, teh pahit apapun kita bisa rasain. Nah, makanya ada dalam kitab apa tuh ya? Dalam kitab apa yang baca? Yang nuntut ilmu harus niat. Oh, Sulamun Taufik ya? Sulamun Taufik. Harus ada niat dalam kitab Sulamun Taufik. Harus ada niat untuk ngamalin ilmu. Ngamalin ilmu. Kita jalan nih nuntut ilmu. Kita harus ada niat ngamalin ilmu. Seperti kita lapar banget. Lapar, haus banget, haus. Ya, temu tuh nasi, temu tuh air, makan, hilang lapar kita, hilang dahaga kita. Bagaimana nih ilmu nih? Nah, artinya apa? Kata beliau, Imam Wahab As-Sarani rahimahullah alaih, beliau apa? Nuntut ilmu jangan buat mainan. Jangan ngarepin berkah. Ya, tanpa pengamalan. Ya. La yajidu barokah illa bijiddin wal harakah. Ya, enggak akan ketemu keberkahan ketika tidak ada kesungguhan dan pengamalan harakah. Barulah ketika ada kesungguhan dan pengamalan, barulah ketemu yang namanya barokah. Apa sih barokah? Yadatul khair. Ya. Tambah terus kebaikannya. Itu namanya berkah. Tambah terus kebaikannya tambah. Dari mana tambah tadi? Ada kesungguhan untuk mengamalkan. Paham? Pohon. Ini pohon mangga, pohon durian, pohon apa aja dah. Yang berbuah ya. Itu pohon buah mangga, buah durian. Itu pohon nggak disiramin, nggak dikasih pupuk. Ya kan? Mati. Ya, atau disiramin sembarangan. Muter-muter aja. Nggak pas pada tangkinya atau pohonnya. Paham? Ya, ketika dia pas pada tangki dan pohonnya, dinyiramin tadi. Sering disiramin, lama-lama tumbuh buah. Paham? Ketika pas kita niat, dari rumah kita niat, selain mencari ridhonya Allah Ta'ala, selain menghilangkan kebodohan, ada niatnya hati kita mancep. Ada pengamalan ini. Tumbuh lama-lama. Tumbuh buahnya. Oh. Cintanya, sayangnya seorang wali besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kasih tahu ya Allah. Jangan ente bertemu karena ramai segaranya. Jangan. Emang sebagai kewajiban kita. Kita punya rasa, kita berasa. Naik motor kita berasa, naik motor nih. Ya kan? Kan pasnya kena nih. Kita berasa tuh. Nih motor bannya kempes. Kita berasa tuh.
Kita naik motor, kita bawa motor, kita berasa tuh tanpa kena, kenapa kadang kena bunyi kercek, habis kemakan pelek, kemakan pelek, makan kiri itu, ya, kita tahu tuh, ya, saya hari kena, hampir berasap, kita bawa aja terus, lah, ya inilah gunanya ilmu, biar punya rasa, makanya mantepin tuh, biar berasa segala kekurangan kita, makanya apa kan Sayyidina Umar bin Khattab yang sering sampaikan tuh hadis daripada ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa jilu anfusakum qabla an tuwazanu. Hisab diri kita sebelum Allah hisab, timbang diri kita sebelum Allah timbang. Orang itu nggak bisa hisab dirinya, walaupun dia ngaji tanpa pengamalan, paham? Dia nggak bakal sadar dirinya. Dia bisa sadar dengan dunia yang dipegang, tapi nggak bisa sadar dengan dirinya. Ya. Makanya ngaji untuk ma'rifatillah, untuk kita sadar, biar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wah, senang banget. Gitu. Makanya katakan siapa orang yang dia bisa menghitung, ya, kesalahan daripada adabnya dari dirinya, roja'a min haitsu ja'a. Roja'a min haitsu ja'a. Dia akan kembali, dia akan sadar. Ini adab itu. Wa qalu man la adabah lahu fala syari'ah. Ya, wa qalu Sayyidina Imam Wahab As-Sa'lani, man la adabah lahu fala syari'ah. Siapa orang nggak punya adab, dia nggak punya syariat. Belajar adab ya, bukan nggak punya adab, belajar adab. Ya. Sekarang yang viral yang jelek. Kejelekan cepat viral, tapi kebaikan nggak pernah viral. Kejelekan yang viral. Gibah cepat viral, tapi kebaikan nggak pernah viral. Itulah setan punya mau. Paham? Makanya bilang nih kata Imam Wahab Sarani, man la adaba fala syari'ata. Siapa orang nggak punya adab, nggak punya syariat. Bukan itu aja, wala imana, wala tauhidah. Nggak punya iman, nggak punya tauhid. Coba, ini kita ngaji nih. Ini salipatinya. Ini kita ngaji. Bukan syariat aja, kita nggak punya iman, nggak punya tauhid. Ya. Nah, siapa orang nggak punya adab, fala syariat lahu, wala imana lahu, walau tauhidah. Siapa orang nggak punya adab, nggak punya syariat. Walaupun dia belajar ilmu syariat, walaupun dia belajar tentang ilmu keimanan, walaupun dia belajar tentang tauhid, paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar ya, iman dia belajar Allah. Ini oleh-oleh, ya, oleh-oleh khusus buat kita biar sadar nih kita, ya, paham? Diutus Nabi Muhammad buat apa? Baik. Diutus Nabi Muhammad buat siapa? Buat apa? Menyempurnakan akhlak. Hah? Menyempurnakan akhlak manusia. Iya. Diutus sama malam untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak kan? Adab dulu kan? Wah, ngajakin. Gua ngaji mau pikir. Gua ngaji kitab hikam. Ngaji iya dulu. Padahal lu nggak pernah tahu alif-alifan gak bisa. Udah yang benar gak bisa. Itu hal gitu aja. Itu masih salah, adab dulu. Alhamdulillah. Berapa yang belajar adabnya kata Imam Wahab As-Sa'lani? Ya, istri nasanatan. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun belajar adab, 20 tahun baru belajar ilmu. Nggak tahu-tahu tentang ilmu tanpa adab. Makanya orang-orang dulu, orang-orang besar zaman dahulu hebat. Artinya hebat, dia jarang belajar. Ya. Dia jarang belajar karena ada luar biasa sama gurunya. Ya. Sehinggalah terbukalah semua apa yang dia mau. Ya, kisah daripada Syekh Utsman Al-Syaki dengan Firaun di Peterongan. Jangan pernah cerita pada ini. Datanglah Syekh Utsman Al-Syaki sampai rumahnya subuh, sampai rumah beliau Imam Kiarom di Tamim Peterongan sampai subuh.
Ngadap nih subuh. Ya, keluar ada Usman. Duduk aja dengan duduk begini. Ya. Dulu Pak saat itu ke rumah ada acara di rumah Kiai Hasyim Asy'ari. Kata ke Romli, Usman saya ada acara dulu ya. Di rumah Hasyim Asy'ari. Kamu tunggu sini. Duduknya nggak berubah. Duduknya begini. Dengan kaki kayak bersila aja, tahiyatul akhir. Duduknya nggak berubah. Dari mulai subuh sampai maghrib pulang ke Romli. Kita pulang. Ngomong ke Hasyim Asy'ari, Yai, Anda pulang dulu belum ada tamu. Ada Usman di rumah. Usman mana? Jati Purwo. Oh, si Usman Ali sakit. Iya. Pulang. Masih ada maghrib begitu ditepok. Pulang itu. Wah, langsung. Nah, makanya Syed Maliki paling nggak demen dengan seorang murid. Walaupun dia punya gurunya temen nggak bisa ngargain. Paling nggak demen. Hadap ini subhanallah artinya apa? Kealiman kita, kealiman seorang murid pelajar, ya nggak ngaruh kepada dirinya kalau dia nggak punya adab. Di bentaran nggak ngaruh sama dirinya kalau dia nggak punya adab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kan diteruskan. Al-abdu yasiru bil ibadah ila jannah. Seorang hamba beribadah kepada Allah hanya tujuannya surga. Wa la yasiru ila hadratillah ta'ala illa bil adab. Nggak akan sampai seorang kepada Allah Subhanahu wa taala illa bil adab, kecuali dia punya adab. Ya Allah. Gitu ya. Illa bil adab bil ibadah, kecuali tahu adab dalam ibadah. Adabnya. Wa man la yara al adab fi taatillah bahwa mahzub. Siapa orang enggak punya adab dalam taat kepada Allah taala, bahwa mahzubun an rabbi taala. Ini tidak akan sampai kepada Allah taala, tertutup, mahjub. Makanya ngaji membentuk dewasa seseorang. Ngaji. Ya, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Mengajar adab. Ini orang kadang-kadang di komen ya Allah. Ya Allah. Di komen atau dia ngomong dengan ya, belakang bisa ngaji gitu. Mengadab. Hal kecil ini kita bisa ngaji udah. Yang kita pikirin buahnya bagaimana nih buahnya. Bukan gaya orang ngaji, paham ini. Kita habis sholat bukan gaya orang sholat, tapi buah daripada sholat. Itu bukan kita pamerin, kita sholat, kita ngaji, bukan. Tapi mana buahnya? Bang, pulang ke rumah. Anu mau tanya kepada ente, selama ngaji udah tambah nunduk belum nih bapak ibu? Selama kita ngaji kita ada tunduk belum nih bapak ibu? Selama kita ngaji kita masih sabar. Nganggap waktu yang 5 waktu, ya kita anggap santai semua. Berarti nggak punya. Makanya kata Imam Muhammad Syarani, "Waman la yara al-adab fi ta'atillah wa huwa mahzub an Rabbih ta'ala." Siapa orang nggak punya adab dalam taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mahzubun an Rabbih ta'ala. Tertutup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kan jelas, man la adaba fala syari'ata wala imana wala tauhid. Siapa orang nggak punya adab, dia nggak punya syariat. Siapa orang nggak punya adab, dia nggak punya iman. Siapa orang nggak punya adab, dia nggak punya Tuhan. Paham? Itu subhanallah wa sallallahu Muhammad. Enakin untuk ilmu. Allahu akbar. Wa qawlu sidil imam Wahab Syarani rahimahullah alaih. Amin. Mawassala awliya illahi ta'ala ila mawassala bikastil amal. Subhanallah. Tidak akan ketemu kekasih Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ila ma salah bikasul amal, dengan banyaknya amal. Amal banyak. Tapi wa inna mawasalu bil adab wa husnil khuluq. Seorang akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Kata beliau ditutup dengan paklam jalika ya ahi. Ketahuilah itu semua saudaraku. Paklam jalika ya ahi, ketahui itu semua saudaraku. Subhanallah, ini ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Undangan. Kayaknya Allah malu. Orang paling baca kita semua malu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya, adab itu ya. 20 tahun belajar adab. Kalau ngaji malah orang ngaji tengil banget ya kalau ngaji. Guru nggak ngajarin adab apa? Ajarin adab. Kitab adab ajarin kagak. Bukan adab kitabnya. Kan banyak orang nggak punya adab. Kitab lu udah ajarin kagak. Nah, acur ngaji tuh. Wah, sampai ngantuk-ngantuk. Ya, main game bakal ngantuk. Ya, tinggal kita ngantuk nanti. Kita turun ke bawah. Ambil air, ada yang duduk ngantuk nih. Begitu. Yang kita ikutin. Paham? Ya, turun lo ke bawah bentar kita duduk. Kenaikan. Dia main game atau kita mulai. Ngaji, kita ngantuk. Dia turun kesana, kita minta resah. Ya, ada mau duduk, bisa kan? Kalau tempat lain nanti nggak boleh duduk. Kalau ngantuk deh, diri. Disuruh diri. Untuk ngilangin kan? Ngantuk. Udah deh. Hati diri ya kenapa? Ngantuk. Ya siap. Sambil diri. Kenapa? Karena ada ilmu yang berjalan. Gitu ya. Itu ya lawan tuh setan. Gitu ya. Adab tuh. Ayo subhanallah. Anda juga rasa baca gitu. Seorang wali nggak akan ketemu jadi wali dengan banyaknya amal. Tapi wa inna wasola bil adab wa husnil khuluq. Ketemu seorang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagusnya ya akhlaknya. Akhlaknya. Ya. Taat menjadi menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dia 5 menit sebelum itu siap-siap. Allah yang manggil. Yang manggil Allah nih. Yang manggil kita Allah Subhanahu wa taala. Kita aja manggil manusia kerja kita jam 7, jam 8. Ya, kita nggak jalan jam 8, bisa jalan setengah 9. Padahal waktu kerja masih ada orang belum pada pulang. Dari jam 8 sampai jam 5, orang pada belum pada pulang. Kan kita bisa jalan jam 9. Masih ada orang di sana. Bisa jam 10 kan bisa. Masih ada orang di sana. Jalan jam 12 bisa, masih ada orang di sana. Paham? Itu manusia. Gitu. Itu takut, nggak mungkin kita jam 8, setengah 8 kita udah siap-siap. Ya, kalau perlu jam 10 kan jam 7 kita di jalan. Kita tahu jalannya macet. Ya, di jalan jam 7, paham? Ya, gitu ya. Ya, sebelum waktu sholat, itu yang panggil Allah Subhanahu wa taala yang buat makhluknya. Kita biasa aja. Sebelumnya kita nggak siap-siap. Kita nggak takut ada urusan yang lain. Wah, ada urusan lain kita nggak takut. Akhirnya dia nggak siap-siap, nggak takut dengan urusan lain, diganggu misalkan dengan urusan yang lain. Inilah itulah. Ya, sehingga waktu sholatnya habis. Gitu. Belajar. Ya, belajar. Kalau kita nggak begitu, kita nggak akan merasa kita kepada Allah, ibadah kepada Allah. Makanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la adabah lahu fala syari'ata wala imana wala tauhidah. Maksudnya tidak malu. Seorang tadi nggak punya iman, orang tadi nggak punya syariat, seorang tadi nggak punya Allah, punyanya manusia. Orang manusia Tuhannya manusia, bukan Tuhannya Allah. Manusia Tuhannya manusia itu, bukan Tuhannya Allah, bukan Tuhannya Allah manusia. Dia lebih takut kepada manusia, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jalan jam 8, kerja jam 8, nggak mungkin jalan jam 8, apalagi jam 9. Setengah 8, lambat-lambat udah jalan. Sebelum subuh kita udah bangun. Sebelum zuhur kita udah siap. Sebelum asar kita udah siap, sebelum maghrib udah siap. Kan maghrib waktu mustajab tuh sebelum maghrib. Ya, diangkat tuh amal kita tuh. Maghrib nih, pergantian malaikat. Belum bisa kita udah siap. Gitu. Itu kita paksa. Terus kita paksa, terus kita lawan. Kita bisa lawan dunia. Bisa kita nggak bisa lawan.
nafsu kita untuk kita ya hadratillahi rabbi, itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita nggak bisa belajar belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh ya Allah. Apapun ditolak orang nggak punya adab. Ya. Wa qalu Sayyidi Imam Wahab Sya'rani tergul adab mujibul lil matarad. Wajib meninggalkan adab yang menetap. Ya. Menetap, kita tinggalkan tarkul adab mujibul tardi. Ya. Wajib kita tinggalkan ya adab yang tertolak. Itu tertolak. Yang dibilang adab padahal bukan adab. Biarin pulang gitu ya. Kalau gue bisa main kan nggak apa-apa. Kayak manusia gitu. Tambah udah didikan dari kita punya orang tua. Didikan nggak orang tua nggak orang tua tuh mana lu ngaji. Orang tua biasa aja. Tapi giliran sekolah, orang tua kita atau bilang kerja, bangunin gitu. Cepet kerja lu, kalau terlambat lu. Cepet sekolah, antar terlambat lu. Tapi emak kita, babi kita nggak pernah bilang, ntar lu terlambat sholat. Ayo lu bangun sholat. Padahal waktunya belum, padahal waktunya belum masuk. Ayo lu bangun sholat. Ayo lu bangun ngaji. Ini emak bekelin. Sampai bekelin nih. Terus jalan sekolah dibekelin gitu. Jalan ngaji nggak dibekelin, nggak dikasih tuh uang mah. Uang amal lupa, amal kita ngasih amal. Ini buat amal majelis ini. Ini buat guru. Ini makanan bawa bos ngaji. Di jalan sekolah, di jalan kerja, bohong. Ya, ingetin mak itu. Lu besok sekolah tidur dulu. Ya, Allah. Kita bangunin sebelum subuh, kata emak. Kita bangunin sebelum subuh jam 4. Kata emak, jangan kesianan. Yang jam 4 kesianan. Emaknya nggak kesianan nanti. Ya, disekse, digubur. Disekse nanti, di yaumul kiamat, anaknya pernah kesianan. Dia kesianan, dia bangunin laki jam 4 kesianan. Jangan kesianan. Nggak ada kerja, kesianan. Giliran sekolah, giliran kerja misalnya, lembur. Jam 3, dia masuk jam 4. Mantar bangunin ya, jam 4. Lembur, wah, maknya bisa nggak tidur, demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggalin yang begitu tuh. Tinggalin. Aduh. Taman asal adab, siapa seorang yang jelek adabnya. Ala bisa terjadi ilal bab, dia akan tertolak dalam pintu-pintu apapun. Pintu apapun akan tertolak. Gini, malam ini. Wah, nggak tinggalan rumah itu jalan. Wah, ada niat intinya, aman. Niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, niat untuk lihat di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Yang utama banget niat untuk mengamalkan. Ada perubahan. Makanya usahain musyawarah, habis ngaji musyawarah, habis ini musyawarah, pelajaran kemarin yang nanti ingat, yang nanti tahu ya, lawan setan segalanya, iblis segalanya dan para masukannya. Tinggal obrolan kurang manfaat, ngopi sebentar, musyawarah dah. Saling tanya jawab. Mengingat pelajaran kemarin yang kita lupa. Ya kan? Itu. Jadi ya, kita saling menjaga rasa dengan seorang guru sudah ya berusaha semampu mungkin menjelaskan ilmu kepada muridnya. Ya, tapi muridnya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jadi nggak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping, nggak masuk. Oh, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada yang masuk dikit kan? Dia masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, jadi nggak masuk ini. Ini dia, sedikit pulang di rumah,
kira kok si Batang sampai ingetin ilmu. Ya, karena dalam kitab Nihayatul Jan karangan Imam Nawawi, istighal bil ilmi afdal min istighal aurat wa dzikri. Kesusahan dalam menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang kesusahan dalam berzikir. Kesusahan dalam kita sholat segalanya itu lebih utama kesusahan dalam menuntut ilmu. Oh, susah ente menuntut ilmu, gue tanya, Wan apa sih Wan? Kata gitu. Yang kemarin tuh Ustaz dari apa sih? Atur tanya sama Pik, Pik apa sih Pik? Kemarin tuh terangan Pik. Gue lupa nyatet tuh Pik. Engkau malah nyatet ke orang pinter. Ya, ada YouTube gue pernah tonton. Ya, gue pernah ulang-ulang tuh YouTube. Udah, pada isinya ilmu semua. Tuh, banget. Iya. Kalau udah ulang-ulang tuh, apaan sih belajar kemarin? Itu kan harus ada. Kalau kita dikatakan seorang yang suluk min Allah, orang yang dekat kepada ingin jalan kepada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan harus ada pertanyaan begitu. Ya, bukan tanya dikit-dikit pikiran. Pikiran yang mana? Apaan tuh amalan? Nah, jangan. Pikiran amalan pengkelabuan, syaiton. Oh, dengan berzikir jadi wali kagak? Bisa jadi wali setan. Dengan dia menuntut ilmu, dia punya adab, barulah dia akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya garang dua ya, kita sami sholat mustaqim, sholat wajib, anam ta'ala, ghairil maghdubi alaihim.